Semua bisnis besar awalnya dari kemampuan menjual. Entah dia dari tingkat puncak sampai ke tingkat paling bawah. Jadi ini sangat inti sekali. Ini core of the core-nya nih. Ini inti dari bisnis adalah kemampuan untuk menjual. Tanpa penjualan tidak ada revenue, tidak ada uang yang masuk. Dalam aplikasi penjualan itu tidak semua orang jadi salesman. Ada yang di administrasi, ada yang jadi satpam, ya kan. Nah, tetapi pada prakteknya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu melayani bisnis partnernya di internal atau bisnis partner di eksternal. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan menjual diri. Kemampuan menjual diri ini nanti penting untuk orang tersebut melayani dengan baik, diterima oleh klien gitu, diterima oleh teman kerjanya. Ya, ini sederhananya kalau suami dengan istri gitu. Kalau dia mampu menjual idenya gitu, istrinya akan menerima gitu, sehingga jarang konflik. Nah, itu contoh. Jadi kemampuan menjual diri itu adalah kemampuan untuk menginterpretasikan kebutuhan dalam otaknya, dalam keinginannya, need-nya dia dengan cara komunikasi, cara mempengaruhi. Ya, dalam kearifan lokal kita ada istilah kalau dalam bahasa Sunda malapah gedang gitu. Merendahkan diri, mengalah untuk menang. Itu sebenarnya adalah nasihat-nasihat dari orang tua kita untuk kita bisa menjual diri kita sehingga diterima oleh orang lain gitu. Banyak orang ketika dia memimpin lembaga, memimpin satu institusi gitu ya, atau ormas, terus terlihat seperti memaksakan ya. Atau misalnya ini jualan apa maksa nih gitu. Itu karena tidak mampu untuk menjual diri. Jadi yang paling utama menjual diri pribadi dulu, setelah itu mungkin tim, ya, perusahaan, ya, bisa lembaga yang lebih tinggi lagi. Itu yang dimaksud dengan kemampuan menjual diri, dan itu penting sekali. Karena pentingnya salesmanship tadi, pentingnya kemampuan menjual diri, maka perusahaan-perusahaan modern, lembaga-lembaga bisnis modern, itu mengadopsi everyone is a salesman. Semua orang, semua pihak, semua lini bisnis adalah seorang sales. Jadi harus mampu menjual dirinya, gitu. Harus mampu menjadi pelayan, harus mampu melayani. Ibaratkan BUMDes misalnya, badan usaha milik desa. Dari kepala desa, perangkat desa, direksi BUMDesnya, sampai kepada juru tulis misalnya di desa. Ada satu orang mau perpanjang KTP atau bikin KTP seumur hidup misalnya ke satu desa. Karena seorang juru tulis itu mampu menjual dirinya dengan baik, melayani si warga setempat gitu, atau misalnya pindahan dari kota ke desa itu, dia nggak tahu nih yang dilayani ini siapa, nggak taunya nih orang yang punya pengaruh gitu. Sehingga akhirnya bawa modal atau bawa jaringan yang menguntungkan desa itu. Padahal hanya si pekerja ini hanya bekerja sejujur mungkin misalnya, atau melayani dengan baik gitu. Sehingga dia terkesan. Nah, image desa itu berhasil dijewantahkan oleh si juru tulis itu. Misalnya dalam pengalaman orang warga yang baru itu, misalnya membuat KTP bisa 2-3 jam, dia selesaikan dalam 3-4 menit misalnya. Qadarullah, akhirnya terjadilah investasi besar-besaran ke desa itu hanya gara-gara orang tersebut. Dan kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang dibuat-buat ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah ajaib, kisah-kisah luar biasa, hanya karena kemampuan salesmanship dari satu bagian kecil dari sebuah institusi atau lembaga gitu. Dalam menjual itu ada satu lingkaran atau satu cycle, satu siklus. Biasanya pertama itu kita adanya need dulu nih, adanya keinginan. Nah, kalau ilmunya marketing itu mendeteksi need-nya itu berdasarkan misalnya demografi. Ya, misalnya kopi ini butuhnya, kalau anak-anak millennials butuhnya kopi kekinian yang pakai gula aren gitu. Kalau generasi saya ke sana misalnya, dia butuhnya kopi pahit misalnya. Long black ya, americano gitu. Itu marketing. Nah, kalau dalam sales itu satu siklusnya adalah
kebutuhan marketnya apa di situ gitu. Sudah tahu, jadi orang marketing udah kerja, kita mencari tahu. Udah dapet, langsung nanti ada presentation. Presentation itu nggak melulu bawa laptop, pakai slide projector ya, nggak. Tapi ketemu, menawarkan barang atau kebutuhan tadi, jadi ada problem, ada solving. Ya. Terus habis itu nanti ada transaksi. Habis itu nanti deliver. Sampai barang itu terkirim. Ya paling gampang seorang barista tadi. Jadi penjualannya adalah orang datang ke kafe, mau beli kopi, ada transaksi, terus bayar. Itu satu siklus sales. Kalau barangnya kopi. Kalau barangnya misalnya, nah kemarin di masa pandemi, misalnya masker, jualan masker. Ada orang nyari masker, kita jualan masker, kita nggak punya barang nih, sourcing produk. Oh saya butuh masker, diidentifikasi nih kebutuhannya apa. Oh saya pengen masker three-ply, mereknya Anu, harganya segini nih, saya daya belinya. Itu udah dapet data kita. Kita sourcing produk, ada 5 supplier, ya, atau misalnya ada pabrikan, ada agen, ada yang punya stok, stokis. Ada yang mungkin misalnya tipu-tipu nih, dia juga ngambil dari temennya misalnya. Nah, kemampuan identifikasi sourcing ini juga udah bagian dari sales ya. Karena kita di situ cuma jadi penengah ya misalnya. Terus ke transaksi. Jadi ini lebih rumit dibanding ke warung kopi tadi. Gitu. Model bisnisnya lebih rumit. Ini juga sama satu siklus. Jadi siklus penjualan itu adalah dari menemukan kebutuhan tadi, menyediakan barang, sampai mengirim barang tersebut kepada pelanggan. Kalau di warung kopi langsung diambil tuh gelas kopinya ya. Kalau dalam kafe yang terkenal gitu kan. Mulai dia mau transaksi, kopinya disiapkan, habis itu dibayar. Paymentnya pakai apa gitu. Habis itu diambil di depannya itu, langsung diambil. Nah itu udah satu siklus penjualan. Nah dalam satu siklus penjualan satu produk tadi, itu akan ada iterasi itu. Ya. Iterasi. Kalau produknya cuma satu, kita jual tadi kopi kekinian ya. Model bisnisnya misalnya seperti kopi-kopi, warung kopi yang nggak punya tunggu, jadi dia take away misalnya. Itu kan siklusnya orang datang beli terus pergi ya, langsung diambil karena take away. Dia nggak dine in modelnya. Itu satu siklus penjualan. Tapi mungkin ada model lain, dia tambahin vertical distribution. Produknya beda lagi nih. Misalnya dia selain jualan kopi ada lagi ditambahin dengan misalnya kue-kue gitu, kue kering, atau kopinya jenis lain. Mungkin lebih rumit satu siklus penjualannya. Misalnya kopinya itu ya waktunya lebih lama, ya kan? Itu juga satu siklus penjualan. Jadi satu siklus penjualan itu berhubungan dengan bagaimana preparation yang disiapkan sampai dia terdeliver. Bisnis yang lain misalnya properti ya. Satu siklus penjualan adalah ketika developer menyiapkan barang properti tadi dari awal. Dia mulai ngebebasin tanah, ya kan? Baru dia bisa jualan tuh. Setelah di develop, ada nego-nego harga tanah misalnya. Terus misalnya kerjasama dengan pemilik tanah. Terus dia bikin legal aspeknya. Terus dia bikin brosur, dipromot kemana-mana. Baru dealnya misalnya orangnya belinya pakai kredit perbankan. Berarti ada pihak ketiga tuh. Oh berupa dulu bang. Jadi lebih rumit satu siklus penjualan itu. Jadi yang maksud dengan satu siklus penjualan itu adalah mulai dari ketersediaan produk, ya. Tadi ada need dulu nih, ada ketersediaan produk sampai dia ready untuk dikonsumsi oleh satu konsumen gitu. Itu udah disebut satu siklus penjualan. Nah ini penting kita pahami untuk memahami bisnis modelnya. Bagaimana misalnya kita mau nambahin produk yang lain, ya kan? Tadi kalau rumah misalnya rumah tipe 45, kalau nambahin yang tipe 60, berarti marketnya ini agak mahal nih. Kalau 300 jutaan mungkin lebih kayak kacang goreng nih rumahnya. Kalau 400 juta, 500 juta berarti lebih agak lambat gitu. Berarti siklus penjualannya lebih panjang nih. Nah itu contoh-contoh kayak gitu. Kopi juga sama. Kalau kopi kekinian misalnya, kita butuh plastik cup, kita butuh gula aren, kita butuh misalnya bahan-bahan yang lain. Tapi kalau misalnya long black beda lagi. Nah itu juga berpengaruh terhadap perangkat-perangkat yang dibutuhkan.